Hari ini kita akan belajar, sebetulnya Tuhan itu menciptakan kita itu tanpa penyakit. Ya, saya ulangi lagi, Tuhan menciptakan kita itu tanpa penyakit. Enggak ada yang percaya ya? Amin. Betul ya? Jadi pada dasarnya ketika kita dibentuk dalam kandungan mama itu enggak ada penyakit. Lalu dari mana penyakit itu masuk? Ternyata makanan. Ketika mama mengandung kita, kalau makan makanan yang salah, konsumsi obat yang salah, itu pengaruh ke anak. Contoh autis. Ya, autis itu bukan virus, tapi dibuktikan salah satu penyebabnya, maka itu dokter melarang ibu hamil makan kerang-kerangan. Ya, sebab Tuhan ciptakan kerang, kepiting, cumi, dan sejenisnya itu vacuum cleanernya laut. Jadi mereka itu makan sampah. Nah di situ logam-logam ikut dimakan oleh kerang dan sejenisnya. Dan itu yang ditemukan oleh dokter. Termasuk cacat lahir. Tuhan tidak pernah ciptakan orang cacat. Itu semua kesalahan waktu mama itu mengandung. Nah setelah kita lahir, maka lingkungan kita itu sangat mempengaruhi. Penyakit yang paling besar, penyakit yang paling berbahaya, itu bukan dari bakteri, bukan dari virus, tapi mental illness. Setuju nggak ini ya? Itu paling besar. Susah tidur, takut, khawatir, anxiety, itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Maka itu kalau ada di antara saudara pernah mendengar sahabat, saudara, teman, kenalan kita meninggal, pola makannya sehat, olahraganya rutin, suplemen vitamin luar biasa, di rumahnya untuk minum beli alat-alat yang mahal. Nah, itu fisik yang dijaga, tetapi bukan mental. Setuju nggak? Ternyata menjaga kesehatan fisik itu jauh lebih mudah daripada menjaga kesehatan mental. Tolong perhatikan ini. Saya beri contoh yang jelek. Ada pribadi yang sangat sensitif orangnya. Diana bisa sensitif? Apa ya? Sensitif begitu ya. Hal-hal kecil yang dia dengar, wah itu diolah di pikirannya. Kecil badan. Terus timbul, wih jangan-jangan, waduh nanti bagaimana? Ada orang yang merasa insecure dalam hidupnya. Dia tidak bisa mempercayai dirinya sendiri. Nah, orang seperti ini mendengar orang ngomong sesuatu yang bukan untuk dia, tapi dia merasa, oh dia ngomongin aku. Pernah ketemu nggak orang seperti itu? Nah, orang seperti ini dijamin
gampang kena penyakit. Karena dia selalu merasa nggak aman, insecure dalam hidupnya. Takut nanti orang ngomong apa tentang dia. Takut nanti kalau ketahuan siapa aslinya. Nah, itu dia. Maka itu saya ulangi lagi, menjaga kesehatan fisik jauh lebih mudah daripada menjaga kesehatan mental. Ingat ini. Apalagi kalau kita bertemu atau diri kita itu pribadi yang sangat sensitif. Itu bisa jadi perkara besar. Orang Amerika punya istilah you are what you eat. Betul tidak itu? Nah, ternyata yang kita makan bukan hanya makanan. Mental kita perlu makan. Betul atau tidak? Artinya sama. Apa yang kita masukkan ke mental kita itu makan. Orang yang gampang takut pasti dia susah tidur. Orang yang susah tidur pasti metabolisme tubuhnya nggak imbang. Betul atau tidak? Asam lambungnya sering naik, GERD. Tekanan darahnya nggak stabil. Terus kelebihan ini, kelebihan itu. Banyak lagi gangguan-gangguan yang ada. Itu karena mental. Maka itu kalau dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman, dalam Alkitab Raja Salomo itu menulis hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka itu orang gila jarang sakit. Ya betul tidak? Orang gila itu jarang sakit. Betul tidak saya tanya? Ya, karena dibuat enteng semuanya. Lalu kalimat itu berlanjut, tapi semangat yang patah itu mental illness, gampang stres, gampang takut, gampang kecewa, ya gampang tersinggung. Waduh, itu sumber penyakit semua. Nah, di dalam bahasa Jawa ada kalimat bagus ini, ayat ini. Ati sing semplah, patine alon-alon. Jadi orang yang hatinya itu patah, matinya pelan-pelan. Dan itu betul. Maka itu belajar kepada anak-anak. Tuhan Yesus pernah berkata, hiduplah seperti anak-anak. Apa yang kita harus belajar seperti anak-anak? Anak-anak itu nggak bisa khawatir dan nggak pernah khawatir. Betul atau tidak? Selama lihat ada ayah ibunya, anak-anak nggak khawatir. Maka itu kalau suatu malam ada ayah ibu berkumpul dengan anak-anaknya, terus bilang, anak-anak besok kita tidak tahu mau makan apa, karena sampai malam ini papa mama nggak ada uang. Saya tanya, apa reaksi anak-anak? Biasa aja. Betul, biasa aja. Apa mereka nggak dengar? Dengar. Tapi kenapa mereka biasa saja? Padahal jelas besok nggak tahu mau makan apa, nggak ada uang malam ini. Ini anak-anak itu nggak bisa khawatir. Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa mereka sepertinya cuek, masa bodoh, padahal saya punya uang bapak mamanya? Siapa bisa jawab? Ada orang tuanya.
di benak mereka, mereka berkata, mama papaku pintar, kok pasti bisa cari. Main aja ini anak-anak. Ya betul lah artinya. Betul. Bentul. Ketika seorang bayi, seorang anak digendong papanya, digendong mamanya, ini ilustrasi saja. Ada bom jatuh, dua. Anak ini gimana? Selama di dekat papanya atau mamanya? Feel secure. Secure, aman. Dia dengar bom itu, dia dengar. Ini loh anak. Siapa pernah lihat reel, ya video pendek di sosial media? Anak-anak kecil cukup banyak, kira-kira 10-an anak-anak kecil. Terus dilepaskan ular. Jangan ditakuti, mereka nggak takut. Pernah lihat ya ini? Itu bukti bahwa anak-anak itu nggak punya rasa takut. Kita yang mengajar mereka punya rasa takut. Awas, hati-hati. Nah, muncul padahal mereka nggak tahu apa-apa. Maka itu kalau hidup kita dari hari ke hari sama. Tuhan Yesus mengajar our Father in heaven. Dia orang tua, dia papa buat kita. Nah, kalau kita mempercayai dia itu papa, Tuhan itu adalah Father, ya betul-betul dia orang tua kita. Nggak perlu takut dalam hidup ini selama kita mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Kalau semua peraturan yang ada kita ikuti, kita kerjakan, sama seperti saudara tinggal di Amerika. Selama saudara menghormati hukum atau law, perlu rasa takut nggak? Nggak perlu. Justru kalau ada di antara kita merasa takut, karena kita sedang melanggar peraturan. Nah, seperti ini yang Tuhan mau di antara kita semuanya untuk hidup mentaati peraturan-peraturan Tuhan. Nah, salah satu peraturan Tuhan yang kita harus ikuti. Ampunilah kesalahan kami, masih ingat Yesus ngajar? Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, ternyata ada satu hukum yang sangat sederhana. Hukum apa itu? Kalau kita hidup tidak punya musuh, hidup itu pasti sehat. Saya ulangi ya, ini penting sekali. Kalau kita ini hidup tidak punya musuh, hidup itu pasti sehat. Seperti nggak percaya. Amin. Serius. Satu musuh saja, jangan bilang dua, satu saja, itu sudah merusak semua kesehatan kita. Satu saja. Maka itu Tuhan selalu berkata, ampuni, ampuni, ampuni. Orang mau buat apa saja terhadap kita, tetap ampuni. Karena itu pengajaran Tuhan Yesus. Pasti di antara kita protes. Hah? Buat apa saja ngampuni? Iya. Kenapa begitu? Saya tanya kepada saudara. Kalau ada di antara kita, ya dengar baik-baik. Kalau ada di antara kita berani berkata, ya kalau ada di antara kita berani berkata,
aku manusia yang gak pernah salah. Percaya nggak? Jawab, percaya tidak? Tidak. Yang disebut manusia pasti bukan pernah, sering salah. Beda nggak pernah dengan sering. Jadi yang betul kita sering atau pernah? Ya sudah. Sering. Nah, kalau kita sering salah, seharusnya kalau ada orang bersalah dan menyalahi kita, harusnya kita tertawa. Nah, kaget. Kenapa harus tertawa? Yang bisa jawab dapat rawon lagi. Mengapa kalau ada orang bersalah, setelah kita sadar kita sering salah, maka kita tertawa, bukan mentertawakan yang salah? Siapa bisa jawab? Yuk. Jadi ingat kita pernah salah juga. Hampir betul, tapi yang pendek singkat kan. Gampang maafin. Justru kalau kita menyadari itu gampang maaf. Begini kita tertawa, kita mentertawakan diri sendiri. Iya. Ternyata kita sama. Betul tidak? Sama dalam hal apa? Sering salah. Tambah nemen. Lu enggak dong, jangan tambah nemen. Biasanya. Nah, jadi kalau kita sadar tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah salah, berarti kita sadar kita sering salah, bukan cuma pernah. Maka kalau ada orang bersalah kepada kita, kita tertawa. Bukan mentertawakan orang itu, tapi mentertawakan. Artinya sama. Betul nggak, saudara? Begitu pula dalam hidup suami istri. Ya, begitu pula dalam hidup suami istri. Kadang suami sering salah, istri sering salah. Loh, tanya. Biasanya merasa benar ya. Nah, di sini nggak boleh. Itu yang berbahaya. Saya tanya lagi. Kalau suami sadar sering salah, istri sadar sering buat salah, berani nggak nuntut yang satu nggak boleh salah? Nggak bisa. Kalau berani nuntut yang satu nggak boleh salah, harusnya nuntut diri sendiri dulu. Ayo, siapa di antara kita berani nuntut diri sendiri untuk nggak boleh buat salah? Ada yang berani nggak? Enggak. Ini manusia. Nah, hidup seperti ini pasti sehat, tanpa musuh. Kalau ada orang buat salah, langsung kita senyum. Ah, sama, ya sudah. Yang celaka, yang merusak, membandingkan kesalahan. Iya, aku sadar, aku sering salah, tapi salah dia lebih besar. Nah, ini yang salah. Jangan sekali-kali membanding-bandingkan. Karena di mata Tuhan, salah itu salah, dosa itu dosa, tidak ada ukurannya. Ya, tidak ada ukurannya. Salah itu salah, dosa itu dosa. Maka itu, kalau semua kita sadar sering melakukan kesalahan, kita tidak boleh mengukur, oh salahku kecil, salahnya istriku, salah suamiku itu besar sekali. Nah, ini kejahatan di mata Tuhan. Jadi saya ulangi lagi, kalau kita ingin bisa hidup sehat, jaga pikiran kita, jaga hati kita.
harus kita jaga sungguh supaya kita ini sehat. Kalau kita bisa menjaga hidup kita seperti ini, maka jiwa kita gak akan terganggu, gak akan ada mental illness, gak ada. Karena hati ini lega, hati ini penuh dengan sukacita, hati ini selalu bahagia. Nah, hidup yang seperti itu, maka metabolisme tubuh kita itu normal, sempurna, balance, semuanya seimbang. Kita semuanya tahu ada istilah tidur itu nggak diukur berapa jam. Betul? Karena ada orang punya waktu 10 jam di tempat tidur tapi nggak tidur-tidur. Itu malah capek. Kenapa punya waktu panjang di tempat tidur nggak tidur-tidur? Pikirannya jalan terus. Mikir ini, mikir itu, khawatir ini, khawatir itu, takut ini, takut itu. Maka itu ada istilah tidur itu quality-nya, bukan quantity-nya. Kalau ada orang hanya punya waktu tidur 3 jam, istilah Amerika saya pakai, tapi deep sleep, maka 3 jam itu cukup untuk merestore, ya, memperbarui semua yang ada di tubuh kita ini. Daripada punya waktu 10 jam tapi enggak deep sleep, itu malah capek. Nah, di situ ketidakseimbangan di dalam tubuh kita. Kurang ini, kelebihan itu, kurang ini, baru. Nah, biasanya ke dokter ya kasih obat. Betul, obat itu hanya menyerang satu bagian, tapi side efeknya kena yang lain. Betul tidak? Maka itu paling baik kembali kepada Papa di surga, yaitu Papa yang baik untuk kita semua. Hidup tanpa kekhawatiran, tanpa takut. Semua hal dalam hidup kita, percayalah, bisa diatasi. Saya yakinkan setiap kita, apalagi yang umurnya sudah di atas kepala 5 atau kepala 4, saya percaya di sini nggak ada yang kepala 2. Oke, sudah di atas semuanya. Berarti makin panjang umur kita, berani nggak kita menyebut kita itu jadi expert untuk problem, untuk masalah? Lu betul atau tidak? Lu ya atau tidak, saya tanya. Bukan bisa jadi, memang. Kalau kita tidak jadi ahli dalam masalah, kita nggak ada di sini, kita sudah di kuburan. Betul? Saya tanya kepada saudara, yang namanya manusia kenal problem itu sejak kapan? Ayo, sejak kapan kenal problem? Bayi. Salah, sejak dalam kandungan. Kenapa? Mama mengandung kita itu risiko besar. Betul tidak? Justru bayi dalam kandungan itu jauh lebih berbahaya daripada setelah lahir. Betul ya? Nah, bayangkan, kita belum kenal mama kita, belum kenal papa kita, kita sudah kenal yang namanya persoalan. 9 bulan 10 hari, dokter-dokter hebat pun, ahli kandungan, tidak pernah bisa menganggap enteng ibu hamil. Selalu dijaga. Kemungkinan macam-macam.
Berapa kali kita dengar ada virus masuk waktu ibu hamil, betul tidak? Dan banyak lagi. Akhirnya lahir, masalah selesai. Ada baru lagi. 12 bulan dijaga bayi itu. Happy birthday to you, ulang tahun pertama. Masalah selesai. Ayo. Tidak. Tunggu umur 5 tahun. Masuk playgroup, masuk kindergarten. Masalah selesai? Tidak. Dan seterusnya sampai hari ini, sampai besok. Yang namanya masalah pasti ada. Maka itu saya yakinkan saudara, kalau kita bisa ada di hari ini, ya kami di Amerika masih tanggal 7 September. Yang mengikuti penyerangan dari Asia, dari Australia sudah tanggal berapa. Kalau kita ada sampai hari ini, kita orang-orang hebat. Hebat sekali. Berarti sudah menang ekspor. Iya atau tidak? Ya. Jadi kalau masalah datang lagi, jangan nangis. Sambut dia. Oh, sudah kenal gua. Oh, enggak amin. Lu lagi. Lu ya atau tidak? Ya. Biasa. Kalau kita hidup seperti ini, tidur itu deep sleep, saudara. Mantap. Nah, jangan pernah tidur ngajak masalah tidur, mana nggak tidur. Kalau jam tidur masalah hari ini belum selesai, ngomong dia, ketemu lagi besok. Aku mau tidur sekarang. Lu serius? Beritahu dia, ketemu besok. Ya, kamu tunggu di depan pintu, aku masuk. Jangan ikut masuk juga masalahnya ini. Iya sih, tomorrow, betul, Dona. Not today. Kenapa? The Not problem today. next day. Tomorrow. Tomorrow. Nah, waktu kita tidur, kita merasakan kasih Tuhan, kasih Papa kita luar biasa. Maka tidur itu enak sekali. Besok bangun segar gak? Kalau tidur tanpa masalah, segar. Kalau bangun segar, buka pintu, good morning problem. What do you want? Ayo, ajak ngomong dia baik-baik. Hari ini kita akan selesaikan. Jadi selesai pasti. Kira-kira bisa hidup seperti itu? Ya, ditanya. Bisa? Bisa, jaminannya ada Bapa di surga yang sangat baik buat kita semua. Itu jaminannya. Maka itu kita nggak perlu untuk khawatir, untuk takut menghadapi apa saja, sebab kita sudah ekspor. Ingat itu baik-baik. Jadi kalau dia datang lagi, senyum saja, usah kenal kok. Karena persoalan masalah bukan orang baru, dia orang lama. Old self. Ya, betul. Bahkan ya, jujur, suami istri nggak pernah selama menikah sampai sekarang bareng terus. Iya atau tidak? Iya. Karena waktunya. Tapi yang paling setia namanya kita ya si masalah ini. Nggak ada. Betul? Masalah itu lebih setia dari suami dan istri kita. Iya toh? Dia ada terus. Maka itu nggak usah diperbesar. Nah, hidup seperti ini, percayalah kita pasti sehat luar biasa. Amin. Karena ada jaminan yang dia beri buat kita. Inilah janji Papa yang begitu baik. Ya,
Tolong bacakan satu ayat Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ada? Tolong buka Alkitab. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Wah, ini janji Bapak kita yang luar biasa. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 verse 10. Yesaya 41 ayat ke-10. Ya. Janganlah takut, Nah, janganlah takut, karena kita sering takut. sebab aku menyertai engkau. Amin. Ini Bapak kita berjanji. Janganlah bimbang, Ya. sebab aku ini Allahmu. Amin. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Betul? Percaya? Ini Bapak kita. Amen. Nah, Toby, you read in English? Yes. Okay. Yeah. Isaiah 41 verse 10. Ya. Do not fear, for I am with you. Amin. Do not be afraid, for I am your God. Yes. I will strengthen you. I will help you. I will hold on to you with my righteous right hand. Wow. Aman nggak kalau Bapak kita berjanji seperti ini? Saudara, siapa yang pernah bertanya? Ya. Karena di ayat ini dan banyak ayat-ayat lain di Old Testament, Perjanjian Lama, itu yang Tuhan berkata, aku pegang tangan dengan tangan kanan, aku tuntun kamu, aku gandeng kamu, dengan tangan kananku aku melepaskan engkau. Itu banyak sekali. Ayo kita buktikan. Salah satu cara menghilangkan rasa takut itu bagaimana? Ini aja dah, ini mungkin susah. Yang pernah naik pesawat, kalau ada turbulence, pernah nggak megang dengan orang di sebelah kita nggak kenal? Belum pernah nggak? Nah, ternyata kalau tangan kita pegang tangan orang, itu rasa takut hilang. Mengapa semua tangga harus ada? Itu rasa aman. Siapa pernah mencoba bayi lagi tidur atau lagi main, terus masukkan jari telunjuk kita ke tangannya? Wih, dipegang erat. Itu secure. Luar biasa, bukan? Jadi kalau kita takut dan pegang tangan orang yang gak kenal pun, please, itu luar biasa. Atau pegangan sesuatu. Maka itu di Perjanjian Lama begitu banyak Papa berjanji, aku pegang tanganmu dengan tangan kanan. Ya sudah, nggak usah takut. Contoh aja, walaupun tidak sering, tapi berapa kali terjadi, bukan? Airplane crash, ya. Logikanya, airport sepi atau ramai? Kalau harus logikanya sepi, iya orang takut dong pergi. Tapi dia ramai terus, tabaran. Nah, itulah hidup. Percaya kalau kita hidup dengan Papa kita, jaminan seperti ini, kita pasti sehat. Ya, pasti sehat. Maka itu hati-hati dengar orang ngomong apa, hati-hati. Ya, nggak usah diperhatiin. Orang ngomong nggak bayar kok, terserah dia. Mau ngomong apa saja, iyain aja. Setuju? Maaf ya, saya kasih ilustrasi agak jorok, tapi saya harus ngomong. Maaf. Pernah dikentutin orang? Ya, pernah toh? Oke. Nah, maaf.
Maaf. Oke. Walaupun di dalam lift, cepat maju sudah, tekan aja yang mana. Gak usah tunggu di situ. Nah, saya mau kasih ilustrasi ini. Semua persoalan yang kita hadapi itu sebagai kentut maaf. Berapa lama sih kecium itu terus hilang? Ayo, lama atau sebentar? Sebentar, second, not minutes. Kalau sampai bau kentut menit, hidungmu yang rusak. Enggak. Nah, ini maaf loh. Orang yang tidak bisa mengampuni saudara, kejadiannya 10 tahun yang lalu. Dia masih kecium bau itu 10 tahun kemudian. Ngerti nggak ilustrasi ini? Ini orang atau bukan? Nah itu dia, bukan orang. Masa bau kentut 10 tahun masih kecium? Terlalu betul gitu. Ngerti ya ilustrasi ini? Ya udah. Maaf, pendendam itu menghafalkan bau kentut. Ya betul atau tidak? Kenapa? Ingat terus. Baunya 5 tahun yang lalu. Maaf loh. Nggak lucu hidup seperti itu. Tapi ada nggak? Ada. Nah itu orang bodoh itu namanya. Ngapain bau kentut dia? Ayo suami istri, jangan bilang ingat 3 tahun yang lalu, ingat 4 tahun yang lalu. Setuju? Sudah. Papa mengampuni kita, dia melupakan. Coba baca lagi satu ayat ini. Psalm 103 verse 13. Verse 12. Mazmur 103 ayat 12. Bagaimana cara Papa mengampuni kita supaya kita bisa mengampuni orang lain? 103 ayat 12. Ibu Ruth baca dulu. Sejauh dari timur, dari barat. Ulangi kebalik itu bacanya. Sejauh timur. Sejauh timur dari barat. Nah, itu dia terus. Demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Terima kasih Papa. Tapi in English, istilahnya first half. As far as the east is from the west, Yeah. so far does he remove our transgressions. Amen. So he removed our transgression. Pernahkah saudara bertanya, kenapa sejauh timur ke barat? Bukankah ada North Pole, South Pole? Kenapa tidak utara ke selatan? Ini rahasia luar biasa. Titik utara, titik selatan itu ada. Tapi titik barat dan titik timur ada tidak? Tidak ada. Kenapa? Memang gak ada round. Dunia bulat. Ini luar biasa. Jadi nggak ada West Pole, nggak ada East Pole, nggak ada. Nah, Papa ingin saudara dan saya sebagai anak-anaknya mengampuni siapapun yang bersalah dengan membuangnya timur ke barat. Artinya hilang sudah, nggak bisa dikejar lagi. Yakin hidup seperti ini, nggak usah langganan obat tiap hari, nggak usah. Metabolisme tubuh kita otomatis luar biasa. Percaya? Nah, yang berapa hari ini susah tidur, renungkan firman. Buang musuh, ampuni, nggak usah diingat-ingat. Walaupun kita rugi
Walaupun kita pernah difitnah, dijelek-jelekan, sudah lewat. Amin. Jadi jangan ingat, maaf, kentut yang dulu sudah biarkan sih. Buang, nggak usah diingat-ingat lagi. Percaya hidup seperti ini akan bahagia. Coba ngomong kiri kanan, jangan punya musuh. Berdamai dengan diri. Iya, berdamai dengan diri, jangan punya musuh. Tuhan memberkati kita semuanya.